Pada bulan tanggal 9 November tahun 2022, kami Haji Abdurrahman Haji Saaba mendapat penghargaan dari Mendikbudristek sebagai Maestro Rebana Biang Pusaka Kesenian Asli Betawi. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Rebana Biang Pusaka. Kurang lebih tahun 1820 Masehi. Seorang guru besar namanya Kumpi Jainal, panggilannya Petua Kumis, itu cucunya dari Sultan Hasanuddin, datang ke Ciganjur mengembangkan agama Islam di Ciganjur, diterima oleh tokoh Ciganjur almarhum Bapak Haji Damong bin Patua Jimin. Dalam waktu berapa tahun beliau kemudian bawalah Rebana Biang dari Banten. Itu ada 3 buah Rebana Biangnya. Ntar Anda lihat ya. Rebana dari dulu sampai sekarang 3. Itu karena musik religi, musik Islami. Kenapa bukan 4? Saya kaji karena 3 itu pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Nah, dalam sekian lama berdirilah grup yang pertama, generasi pertama itu Pak Haji Damong, ya, Pak Haji Lean, Patua Jengker, Patua Ijo, dan Patua Edis. Itu grup yang pertama, generasi pertama Rebana Biang. Dulu namanya belum Rebana Biang, Rebana Gede. Ya, beliau meninggal, turunlah ke generasi yang kedua. Anak Wan Bitong Haji anak Wan Damong Wan Haji Bitong, termasuk ngomong saya Haji Amsir, Haji Amsar, Haji Abdullah, kemudian Yai Saibi. Itu generasi kedua. Beliau meninggal, turun ke generasi ketiga, almarhum bapak saya Haji Saaba bin Haji Amsir, Haji Jaini bin Haji Abdullah, Haji Marjuki bin Haji Abdullah, Haji Husin bin Haji Jieh, Haji Engkos bin Haji Amsir, dan Bapak Mahmud bin Haji Limin. Itu generasi ketiga. Wan Sahabat meninggal pada bulan puasa tanggal 3 Ramadan dan tanggal 5 Mei 1985. Itu beliau meninggal mau berangkat ke Korea. Seminggu lagi mau berangkat ke Korea, beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Tapi Rebana Biangnya tetap berangkat di bawah orang kesenian DKI. 1 bulan. Nah, setelah Wan Sahabat orang saya tinggal, saya yang meneruskan nih dengan adik-adik saya. Adik saya yang udah pulang ke Rahmatullah, satu Haji Mursidi. Sekarang yang masih ada, Abdul Aziz, Amiruddin, Khairuddin. Nah, dalam tambah kemenangannya Agus Effendi. Kemudian ada dari Kemenyan tuh Madinah Mahamim dan Taufik Mahami. Nah, itu generasi keempat. Ya. Nah, insya Allah karena pesan dari nenek moyang dulu, jangan sampai punah, jangan sampai punah. Alhamdulillah, Rebana Biang ini di Jakarta tinggal di Ciganjur yang masih eksis. Kan? Itu sejarah Rebana Biang. Dan sekarang sedang dipersiapkan untuk generasi berikutnya. Itu sekilas sejarah Rebana Biang. Silakan Anda tanya apa lagi? Ya, Wan. Ya. Rebana Biang di sini kalau buat pengrajinnya ada nggak, Wan? Kalau pengrajinnya Rebana Biang, saya otomatis selain dari pemain musik Rebana Biang juga memproduksi Rebana Biang. Sampai sekarang, Wan? Ya, sampai sekarang. Saya dan anak dan adik-adik saya. Kalau ini, Wan, ya. Sekarang Rebana Biang dipadukan dengan silat. Kalau nggak salah kan ini dari tahun 80-an udah mulai ada. Kalau tarinya apa namanya? Tari Blenggo. Blenggo. Blenggo kan sebenarnya kan gerakan silat ya, Wan? Betul. Itu mulai kapan, Wan? Mulai
kolaborasi antara silat dan Blengo itu? Itu sebetulnya tari Blengo bukan kolaborasi silat. Tari Blengo itu memang setengah sama dengan orang silat. Ya, dari zaman dulu itu sudah ada. Kita ngikutin generasi pertama. Bang, caranya Blengo gitu caranya. Kalau saya kaji, lah namanya orang jahat. Nggak sekarang doang, dari dulu. Nah, dengan adanya rebana biang, musik-musik lain belum ada. Yang seangkat itu rebana ketimpring, rebana hadroh, rebana dor. Itu yang ada. Dur apa? Liriknya semua selawat. Nah, itu sejarahnya. Nah, kalau Blengo itu memang setengah daripada silat. Maaf aja kalau misalnya orang mau jaya, dia lihat ada Blengo, wah gua ngeri dah, ya kafiran dah, kayak gitu. Ya, tuh sejarahnya. Yang punya tari Blengo hanya rebana biang, tapi tari Betawi macam-macam. Nah, oke. Jadi Blengo itu sebenarnya silat Ya. diiringi dengan rebana ya. Nah, benar. Kalau di Ciganjur kan terkenal ada silat aktanya, Wan. Ya. Berarti itu masih satu kesatuan dengan perkembangannya, Wan. Ya, karena silat ini kan bercabang-cabang. Ya, ada yang namanya ini, ada yang tapi dasarnya kan itu. Kayak gitu. Mana? Nah, sekarang ini, Wan. Ya. Sanggar-sanggar yang ada di Ciganjur itu udah berapa banyak, Pak? Atau yang konsen kepada rebana biang sendiri? Kalau sanggar nih, maaf ya. Sanggar ini saya dirikan tahun 1980. 90 ya. DKI bilang begini, kesenian Betawi harus punya sertifikat sanggar. Saya bikinlah sertifikat, ada sertifikatnya. Nah, jadi kalau saya dengar dari orang kesenian DKI di Jakarta ini kurang lebih ambil ada 400 sanggar. Seluruhnya seni musik tetek begadah. Tapi yang baru punya sertifikat kalau nggak salah 30 sanggar apa 40 sanggar. Tahu saya seperti itu. Nah, karena saat itu DKI suruh nyiapin tanah 100 meter mau dibikin sanggar, tanahnya nggak ada, udah rumah saya bikin sanggar. Tuh, gitu aja. Lanjut. Berarti peran pemerintah waktu itu udah mulai ada, Wan, ada pelestarian rebana biang sendiri. Nah, kembali kepada peran pemerintah DKI, begitu Pak Haji almarhum Gubernur Haji Ali Sadikin, beliau bulannya bulan berapa nggak tahu tuh. Tahun 1974 semua musik Betawi itu diangkat. Rebana biang, ketimpring, hadroh, mador, gambang kromong, tajidor, topeng, renong, samrah, keroncong dan sebagainya itu diangkat Pak Ali Sadikin. Makanya yang tadinya namanya rebana gede diganti rebana biang. Tuh. Kalau Wan sendiri berarti sekarang turunannya udah nerusin, Wan, ya? Ya, menerus. Dan dulu Wan ini punya ini nggak, Wan? Punya cita-cita atau keinginan yang sampai sekarang belum kesampaian, Wan, terhadap pelestarian rebana? Ada, ada. Nah, sebab rebana biang ini seni yang bukan jemput bola. Terima bola datang. Kalau orang butuh, dinas butuh, kita berangkat. Kalau misalnya contoh, ini tahun baru, kita misalnya ke Sudin, ini ngisi nggak kayak gitu. Rebana biang siap nampil di anu, itu baru jalan kita kayak gitu. Tuh. Yang saya kepengen mah nih, maaf ya. Nih, yang udah dialamin ini rebana biang tahun 2011 kemarin itu bersama musik daerah tuh Bung Franky Radin. Itu kolaborasi musik se-Indonesia itu berangkat ke Australia. Tuh, 2 minggu di sana. Perahu Mayang mulai meluncur. Cakep. Dari Ciawi ke Surabaya. Cakep. Nih, dengerin rebana biang Ciganjur. Betawi punya gaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, mari kita baca Fatihah agar acara kita tetap dilindungi dan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karena boleh. Iya karena bulu kena stain siratal mustaqim siratal Baik. Mari kita baca salawat dulu. Salawat Nabiang. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala toha rasulillah ya al-maqam kababaitullah ala madinah ya rasulullah salatullah salamullah salatullah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah banyak kita baca sholawat pada Nabi kita Nabi Muhammad mengharap nanti kita dapat syafaat di hari nanti hari kiamat. Salatullah salamullah salatullah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah atau silat Ciganjur yang dinamakan silat akal takwa. Akal takwa itu sebetulnya permainan yang sudah berkolaborasi di antara permainan-permainan yang lain. Karena lengkap di sana. Artinya akal takwa itu tadi, kalau kita bicara Trok-Tok ada di situ. Kalau kita bicara Beksi ada di situ. Kalau kita bicara yang namanya Sliwa atau Bandul juga ada di situ. Jadi artinya ini kolaborasi, pengembangan. Kenapa disebutnya akal takwa? Sebab kita main akal, Bang. Gerakan sadar budaya bersama budaya Tara.